barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa ramai? Karena kita memiliki nikel, memiliki tembaga, memiliki boksit, memiliki tin, timah, memiliki. Ketegasan Presiden Indonesia membuat negara Uni Eropa mati konyol. Di tengah memanasnya atau tegangnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor bahan mentah nikel, yang mana negara Uni Eropa ini terdapat 27 negara. Jadi negara bangsa kita Indonesia sedang berperang melawan 27 negara sekaligus. Jokowi menegaskan kembali ke Uni Eropa bahwa Indonesia saat ini tidak bisa dipaksa dan didikte oleh negara manapun, khususnya Uni Eropa dan negara Barat. Siapapun negara itu yang berani memaksa Indonesia akan tahu akibatnya. Jokowi menegaskan negara lain akan rugi besar jika memusuhi Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat-sangat besar dan pemberani saat ini. Maka dari itu Jokowi mengingatkan ke negara Uni Eropa, jangan coba-coba memaksa Indonesia atau mendikte Indonesia. Sebenarnya Uni Eropa ini ingin Indonesia menjadi negara yang berkembang terus-menerus. Uni Eropa takut jika Indonesia menjadi negara yang maju. Pemberhentian ekspor nikel ini adalah sebagian bentuk pembalasan ke negara Uni Eropa, karena Uni Eropa telah melarang minyak sawit Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa. Tidak tinggal diam Indonesia membalas dengan setimpal, yaitu menghentikan ekspor biji nikel ke negara Uni Eropa. Sebanyak 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa ini takut dengan ketegasan Presiden Jokowi, karena Indonesia tetap tegas akan melakukan hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian. Nikel dan turunannya, boksit sudah. Karena Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan bukan lagi menjadi negara yang berkembang, dan membuka lapangan pekerjaan yang luas di dalam negeri. Jokowi menyinggung pemimpin negara Uni Eropa, jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada lagi pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is their terios. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Melihat keberanian Jokowi ini membuat negara atau pemimpin-pemimpin Uni Eropa pelongo-pelongo. Kenapa sih negara Uni Eropa ini menggugat Indonesia? Karena industrinya banyak yang tutup di sana akan kekurangan pemasok bahan mentah nikel dari Indonesia. Nah, kalau kita kerjain hilirisasi nikel di sini atau di Indonesia, artinya di sana banyak pengangguran atau industri di Eropa tutup. Tapi negara kita atau Indonesia ingin jadi negara maju, bukan lagi negara yang berkembang. Maka dari itu hilirisasi harus dilanjutkan. Retno Marsudi menyampaikan terdapat dua hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Pertama, Jokowi menekankan agar kemitraan Indonesia dan Uni Eropa harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang eksklusif. Selain itu, perdagangan dan investasi juga didorong untuk terus dipermudahkan kedua negara ini. Selain itu, perdagangan dan investasi juga didorong untuk terus dipermudah kedua negara ini. Uni Eropa mengatakan tidak akan terima jika Indonesia tetap mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Presiden Jokowi kemudian menekankan bahwa Indonesia akan terus melakukan hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
dan terlebih Indonesia mendapat nilai tambah. Soal ini masyarakat Indonesia sangat-sangat mendukung karena Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dan Indonesia sudah pasti akan menjadi negara yang disegani oleh bangsa Barat dan Uni Eropa. Jokowi menegaskan tidak takut dengan negara manapun, khususnya Uni Eropa yang telah melarang mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Kita negara besar dengan negara-negara Eropa, kita juga tidak menunduk-nunduk, salaman juga begini. Karena Uni Eropa tidak setuju jika sumber daya alam dikelola di Indonesia sendiri. Hilirisasi tetap lanjut demi keuntungan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Pernyataan Jokowi itu muncul di tengah canggungnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa saat ini akibat gugatan soal nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau yang disebut WTO. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. Karena hilirisasi ini adalah sebuah kewajiban bagaimana negara kita dan negara berkembang menuju negara maju dan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita kita dari 4.500 US dollar menjadi. Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi keputusan dari WTO mengenai larangan ekspor biji nikel. Uni Eropa menunjuk bahwa Indonesia telah melanggar hukum perdagangan. Salah satu pemimpin Uni Eropa menyebut Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan dengan adil yang kuat dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan tetap menghormati hukum, ucap pemimpin Uni Eropa. Indonesia sudah mengajukan banding atas putusan WTO tersebut sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada tanggal 17 Oktober 2002. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini, kita dibawa digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, kita kalah, nggak apa-apa, kalah, saya sampaikan ke Menteri banding. Yang menyatakan Indonesia telah terbukti melanggar ketentuan WTO atau perdagangan dunia. Uni Eropa mengajukan gugatan di WTO pada November 2019 dengan alasan pembatasan ekspor bahan baku secara tidak adil yang telah merugikan industri baja di benua biru yaitu Uni Eropa. Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai pada tahun 2020. Larangan ekspor nikel mentah yang dimulai Januari 2021 diklaim pemerintah Indonesia berdampak positif. Setelah melihat peningkatan investasi pertambangan dan ekspor produk turunan nikel, Indonesia telah lama berkeinginan memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk pertambangan dalam negeri, khususnya biji nikel yang melalui hilirisasi.